Hello，师母。哎，你没开声音呢？你没有开声音。吃饱了吗？今天晚上还是在 hotel 是吧？对，听得到我的声音吗？可以，可以。可以哈。对，就是我们明天早上才能出关，8点之后。8点之后，那去来教会来得及吗？可能来不及吧。明天礼拜六啊。哦，对哦，明天礼拜六啊。我对想着明天去聚会了。对，应该说明天本来就是有八府的那个录影啦，可是就是我们就请童工，然后那个安妮师母帮忙，应该说就是请他讲道这样子。那我们就在4点半的时候，就是通常就是八府聚会前有一个 Zoom 的祷告会，大概是这样。那礼拜天我们再去教会这样子。那样也可以啊，就是你们回到家先整理一下，休息一下。对啊，是啊，是啊，东西也要整理一下。保姆还在吗？保姆？我们没有保姆诶。对，应该说我们这一段时间我们在台湾的时候，我们就请一个就是算是临时帮忙的，他就是一个礼拜可以来1次或2次来帮我打扫房子。对，那所以呢，因为我们以前的那个女佣跟我们很久的那个女佣，她还没有回来，那她说可能要回教徒那种过年之后她才回来，所以我们昨天就是有跟一个会友，他有开那个就是说外劳，寄外劳到国外的那种公司，跟他借女佣。对，只是不知道他会不会明天几点到就不晓得。哦，对，可是那种女佣就是不固定哈，有时候以前我们有时候1个礼拜啊就要换人，2个礼拜会换另外一个人，就是看他什么时候飞，他飞到国外什么时候，那他就是要被接回去公司这样子。那你直接找个不去国外的多好呀，就不用总换嘛。对，可是不容易找哎。哦哦，对啊，他们说在印尼找女佣很像找老公一样，很难。对啊，就是有很难。很多这边有很多女佣啊。对，可是真的是，怎么讲哦？就是对啊，不容易，我觉得不容易。对，那反正我们就想说，如果我们那个以前的女佣她可以5月份回来，那也是一个方式，撑一下这几个月这样子。对。你们孩子上学自己走路可以去啊，不需要接送啊？我当然要啊，就是我啊，我跟我先生，通常早上是志成去，因为他会去教会嘛。那放学的时候就是我来载他们回家，接他们回家，走路嘛，走路就到了。哦，也要接的，走路很近也要接的。要，他们还小啊。哦，那你们对啊。很近还方便呢。我们这一天好几趟啊，2个孩子不一样的时间。哦，不是每一天了吗？现在？对，每一天他们的时间不一样啊。他是10点半放学，那他哥哥12点放学。哦，哇，几点上课啊？一个7点45，一个8点。所以妹妹要跟着哥哥早去啊，早去就在那里等一会儿啊。哇，了解。因为我们3个小孩本来也是有差，只是差半个小时。然后我们6点55分就要到学校。啊，那么早啊？对对，所以我们老二、老三上课到10点15分，对，然后老大到10点45分。哦，对，我们是7点他们就开始上课了，所以6点55分最慢一定要到学校。那根本没时间吃早餐呢。也可以啦。所以他们因为以前都是这样，以前更早以前6点45分还没有疫情的时候，6点45分就要到学校了，更早。哇，我们以前在岛上的时候，他们是7点20到学校。
这样的。哦，OK OK，好吧。嗯， OK，Halo Suster Amin, Ellen. iya. Hai. Oke, aku screenshot dulu ya. Nanti kita mulai langsung aja ya. Entah berapapun orangnya kita doa dulu. Oke. Yeay. Oke. Saya share dulu bentar. 我关上视频。 Oh ya. Oh. Oke. Sudah. Oh ya, Okta udah masuk. Oke. Kita mulai aja. Saya serahkan waktunya ke Susu Amin yang akan bawa doa hari ini. Oke, silakan Su. Ya, selamat malam teman-teman yang di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Malam hari ini kita sungguh bersyukur ya bisa hadir ya di dalam ya ada persekutuan CG ini ya. Amin. Jangan cincang Su. Ya, jadi marilah kita sama-sama berdoa dulu ya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kita sungguh bersyukur pada Tuhan. Amin. Yes. Karena telah melindungi kami, yang mana kami sudah mendengar ada gempa Ya, pada jam Ya, 4 Tuhan. sore tadi. Ya, Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melindungi kami di Jakarta dan sekitarnya. Ya Tuhan. Sungguh Terima kasih Tuhan Yesus. nyawa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Hamba percaya bahwa kali ini kita sudah terlepas dari gempa ini Tuhan. Yes, Kiranya Tuhan. Tuhan melindungi kami Amin. terusnya sehingga kami malam hari ini boleh berkumpul. Ya Tuhan, Tuhan. kami juga mau mendoakan teman-teman yang sakit ya, Ya Tuhan Yesus. dan juga jiwa-jiwa Yes Tuhan. yang punya banyak masalahnya Tuhan. Ya Tuhan. Kiranya Yesus. Tuhan menolong mereka. Karena Amin. Yesuslah jawaban dari semua persoalan kami. Amin. Yes, Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kami serahkan Tuhan Yesus. di dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. CG malam hari ini Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin. 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 Jadi sebelum kita dengarin sebuah lagu ya, saya mau katakan di dalam Mazmur 62 ya, ayat 2 dan 3. Amin. Hanya dekat Allah saja ya, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin. Hanya Dialah gunung batuku dan Amin. keselamatanku, kota Yes. bentengku. Aku tidak akan goyah. Jadi Amin. pada malam hari ini kita sungguh beruntung ya, karena perlindungan Tuhan. Betul. Jadi kita Betul. hanya bisa tenang karena dekat sama Allah. Betul. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kami mau dengarkan sebuah lagu yang akan diputarkan, Ajaiblah Karyamu. Amin. Ya, silakan. Kreasikannya bisa. Bila
lihat alam semesta, sungguh dahsyat, ajaiblah karyamu. Tuhan, hebatlah, Engkau menjadikan muka bumi, Allah penciptaku. Ku puji, sembah, sujud di hadapanmu, jiwaku memuji nama-Mu. Allah yang perkasa, yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. Ku puji, sembah, sujud di hadapan-Mu, jiwaku memuji nama-Mu. Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. Tuhan, bila ku lihat alam semesta, sungguh dahsyat, ajaiblah karya-Mu. Tuhan, hebatlah, Engkau menjadikan muka bumi, Allah penciptaku. Ku puji, sembah, sujud di hadapan-Mu, jiwaku memuji nama-Mu. Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. Sembah, sujud di hadapan-Mu, jiwaku memuji nama-Mu. Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. Tiada Allah seperti Kau Yesus. Tiada Allah seperti Kau Yesus. Mari kita teman-teman ada beberapa doa yang kita harus naikkan ya malam hari ini. Pertama, kita harus doakan negara kita, yaitu Indonesia. Kita doakan presiden dan pejabat-pejabat tertinggi dan sampai terendah, ya. Kiranya Tuhan melindungi mereka dan dengan takut akan Tuhan, mereka akan memerintah Indonesia ini menjadi negara yang maju, ya, dan bisa melebihi dari negara-negara lain, seperti superpower yang lain. Mari kita sama-sama berdoa ya. Amin. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh yes Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan sungguh saat ini Tuhan, Engkau berkati buat negara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagaimana Tuhan Engkau memberikan kuasa kepada setiap Tuhan orang-orang yang punya Tuhan kedudukan dalam pemerintahan. Tuhan, itu adalah kuasa daripada Engkau. Kami berdoa, berikan hikmat-Mu Tuhan kepada mereka. Berikan perlindungan-Mu Tuhan buat mereka. Berikan ya Tuhan bijaksana. Bapak berikan ya Tuhan sungguh hati yang tidak serakah. Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mau Tuhan bersandar. Tuhan, hati yang mau ya Tuhan sungguh Bapak mementingkan rakyat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tahun 2022 ini Tuhan, Kau bawa Indonesia semakin makmur, ekonominya maju. Tuhan, Kau angkat ya Tuhan Indonesia di mata bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Amin. Terus yang kedua, kita mau doakan gereja-gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan mempersatukan gereja-gereja di Indonesia ini. Sehingga kita boleh bersama-sama untuk mengangkat
untuk memenangkan jiwa. Ya. Amin. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, pergi ya. Kita harus mencari jiwa-jiwa dan memenangkannya. Kita doa bersama-sama ya. Amin. Terima kasih. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa saat ini. Menyerahkan ya Tuhan buat setiap gereja-gereja di Indonesia. Ini saatnya Tuhan kami boleh bersatu. Saatnya ya Tuhan gereja besar, gereja kecil. Bapak kami saling Tuhan sama-sama ya Tuhan. Punya satu visi yang sama untuk memenangkan keluarga, memenangkan jiwa, memenangkan kantor kami Tuhan. Memenangkan ya Tuhan setiap ya Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau di Indonesia ini Bapak. Pakai Tuhan gereja yang besar bisa menaungi gereja-gereja yang kecil. Pakai gereja-gereja kecil ya Tuhan. Kami Tuhan Yesus Tuhan berdoa Bapak. Sehingga sungguh ya Tuhan setiap orang-orang Bapak. Setiap wilayah manapun ya Tuhan. Di Indonesia pelosok manapun Tuhan. Mereka terjangkau oleh karena Injil. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terus kita doakan gereja, khususnya gereja kita Exodus ya. Supaya kita dilipat gandakan ya. Amin. Semuanya ya dalam hidup kita. Ya. Amin. Dan diberkati dengan luar biasa pada tahun 2022 ini. Dan juga kita mau doakan juga teman-teman yang punya masalah ya, dan juga yang sakit penyakit. Yes, Tuhan. Dan juga hal-hal yang dirasukin oleh iblis sehingga mereka tidak bertumbuh di dalam imannya. Ya, kita doa bersama-sama dengan ini. Dan terakhir kita minta Saudara Asang ya untuk doa penutupnya. Ya, kita mulai doa bersama-sama. Tentang teman-teman kita yang sakit. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan ya Tuhan semua teman-teman kami, terutama keluarga mereka yang sedang di dalam pergumulan sakit. Kami juga saat ini menyerahkan ya Tuhan sungguh Bapak buat Melisa, khusus buat Mami yang masih saat ini di dalam perawatan di rumah sakit. Berdoa berikan kekuatan dan sungguh kami berdoa hasil biopsi minggu depan. Kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan Engkau adalah Allah yang mampukan ya Tuhan, sungguh Tuhan melewati setiap proses ini dan ada kemenangan yang Kau berikan Tuhan. Aku serahkan Tuhan buat Sherly di dalam kehamilannya. Kau berikan dia kekuatan, Kau berikan dia hikmat dalam setiap waktunya. Aku berikan diri buat Bapak Asang Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku percaya satu langkah lebih dekat Tuhan kepada keselamatan. Kau berkati buat Mama Agus juga Tuhan yang saat ini Bapaknya sering kambuh. Kami minta pada Engkau Tuhan satu belas kasihan-Mu. Bapak berikan kesempatan Tuhan bagi Mama, bagi Papa Agus Tuhan mengenal Engkau Yesus. Dan aku serahkan ya Tuhan, sungguh setiap daripada teman-teman kami, berkati juga Lina, mamanya, adiknya. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk saling mendoakan Tuhan, saling menguatkan Tuhan. Amen. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan, Engkau yang bisa melihat Tuhan kebutuhan kami Tuhan, kebutuhan kami Tuhan, kebutuhan keluarga kami Tuhan, terutama Tuhan anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bisa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Mungkin Tuhan kami tahu Tuhan apa yang terbaik untuk orang yang membutuhkan itu Tuhan, tetapi Engkau yang paling mengetahuinya Tuhan. Engkau yang berikan Tuhan satu Tuhan rasa damai dalam hati kami semua Tuhan, agar kami tahu Tuhan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat Asang, buat Susu Amin, terutama Ellen ya, yang sudah membawa kita dalam doa. Dan saya juga bersyukur. Shalom buat Agus ya, buat Tini. Shalom buat Yeni, Sherly ya tadi. Lalu Tina, lalu Okta, lalu ada Yuwita. Halo Shalom. Lalu ada harusnya Santo berarti ini ya. Lalu Grace tadi sudah. Lalu Dennis, ini Dennis atau Melisa ya? Dennis ya. Kalau misalnya bisa buka kamera ya, supaya kita bisa lebih berinteraksi.
Elina juga sama Yongki Lina ya. Oke, jadi teman-teman yang bisa buka kameranya seperti biasa, ya saya rindu kita bisa buka kameranya. Oke, kalau memang ada halangan ya boleh ketik di chat room ya supaya saya kira-kira tahu, mungkin lagi di toilet gitu ya, nggak bisa buka ya nggak apa-apa gitu ya. Oke. Kalau teman-teman mungkin masih mau kasih tahu yang lain, teman-teman di sel grupnya belum hadir juga boleh. Oke, dan hari ini bersyukur banget kita ketemu di minggu kedua di bulan Januari. Amin. Oke, siapa yang di sini udah merasa bahwa ada sesuatu yang baru akan terjadi di tahun 2022 ini? Ada nggak? Coba angkat tangan. Yang kalian merasa dalam hati something new will happen, ya, sesuatu yang luar biasa yang baru akan terjadi. Tuhan itu Tuhan yang kreatif, amin ya. Iblis itu cuma bisa niru, oke? Oke, jaringan Elina tidak mendukung. Oke, iblis itu cuma bisa meniru, oke? Tapi yang menciptakan, the creator itu adalah Tuhan. Jadi segala sesuatu yang baru itu adalah hasil karya Tuhan Yesus, amin. Jadi saya rindu kita semua hari ini sel group yang sudah kita lakukan mungkin udah beratus-ratus kali ya dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru pada hari ini. Amin. Karena itu saya bersyukur hari ini ada teman-teman yang akan melayani kita dan saya mau serahkan buat Sietli sebagai host pada malam hari ini dan akan bawa kita di dalam games. Halo Bumil. Halo semuanya. Halo, kangen banget sama lo. Ini kenapa screen-nya tiba-tiba blank off spotlight. Halo semuanya. Halo. Halo. Ya, mendadak ya hari ini harus melayani gantiin Amel ya. Tapi terus terang bingung mau mulai. Biasa sih yang kita tahu ya host kita kan ya yang udah super paten tuh si Santo yang bawanya lucu banget. Nah ya hari ini terima kasih Ci Angel udah kasih kesempatan buat melayani. Amin. Nggak lama-lama sih. Cuman sebenarnya permainan ini enaknya buka kamera semua. Tapi kalau nggak bisa berarti yang buka kamera aja yang bisa ikutan ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Aku buka dengan ini ya. Nggak terasa di 2002 ini udah hari ke-14 gitu. Besok udah tengah bulan di Januari gitu. Aku merasa, wow, waktunya cepet banget ya. Kayaknya belum ngapa-ngapain nih. Kayaknya hampir 15 hari, tapi kayaknya belum ngapa-ngapain di 2002. Gue sibuk karantina aja. Kayaknya kok tiba-tiba melek mata udah tanggal 15 ini gitu. Jadi jangan sampai, jadi tadi pagi ada chat kita sama Ci Angel, Ci, gimana ya cara bikin agenda bulanan gitu. Karena kan kita tahu ya kalau Ci Angel kan terorganisir gitu. Jadi gue mau belajar bikin agenda. Bisa saja. Kita yang jadi jangan sampai tuh waktu kebuang sia-sia gitu kan. Kita belajarlah menghitung hari kita dengan bijak gitu kan. Amin. Soalnya kaget banget, ini udah tanggal 15 gitu, bentar lagi Januari, bentar lagi Maret, nggak berasa nanti April juga si Dede udah mau lahiran gitu, kayak cepet banget. Wow. Ya pertengahan April ini kayak udah due date-nya gitu. Nah aku ngerasa cepet banget gitu waktunya gitu. Jadi jangan sampai ntar melek mata udah 2023 gitu, tapi kita betul. Gitu. Nah tadi waktu lagi pikirin lagi mau ngapain ya. Hari ini sih sederhana aja. Nanti games-nya itu cuman main sweet aja. Jadi gunting batu kertas ya. Kan semua orang pasti bisa dong. Nah, nanti yang aku tunjuk namanya, dia challenge lawannya gitu. Misalnya Asang. Asang boleh pilih satu orang. Misalnya Asang pilih Yeni. Nah, Asang lawan Yeni ya. Asang lawan Yeni, nanti yang kalah matiin kamera. Dia udah nggak boleh ikutan lagi gitu. Oh, ya, oke. Nah, nanti pemenangnya kita ambil dua pemenang lah ya. Nanti ada spesial dah, ntar gimana caranya bagiin nanti biar dari Bali. Dan di Taiwan juga semoga bisa dapat, jadi cash gitu, OVO atau apa gitu, gampang lah ya. Nah, wow. Cara permainan, tapi sebelum kita main games, nanti aku mau bilang pemenangnya itu dapat hadiah OVO tunai seharga 50.000, masing-masing 50.000. Wow. Sama ini ya, nanti aku rindu gitu kita sama-sama
aku diingetin sama ayat di Lukas 18 ayat 41 ya. Bentar, Kelihatan gempa ya? Gempa. iya gempa, ada gempa tadi sore ya. Iya ada gempa, Ci Jenny. Iya ada gempa, Ci. Aku lagi nggak buka versi penuhnya, Ci, tapi aku ingat ada satu ayat yang ditulis di Lukas 18 ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat gitu. Jadi hari ini Tuhan tanya sama kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu gitu. Kita di awal juga sempat ya aku salut banget sama Melisa ya. Beberapa hari ini kan kita baca ya renungan dari Melisa ya. Sempat ada kalau nggak salah Allah kita adalah Allah yang inisiatif ya. Kalau nggak salah dia ada sharing itu ya. Amin. Ya. Nah itu kita nanti tulisin ya di chat. Kalian boleh tulisin apa aja yang secara spesifik kalian rindu terjadi di awal tahun atau di tahun ini gitu, 2022 ini gitu. Aku percaya waktu itu aku pernah dengar Jengga pernah ngomong ya, saking serunya aku curhat gitu, kadang-kadang sampein gitu ke Mama Rohani. Kita sampai satu momen gitu curhat, terus Ci Angel bilang gitu, waktu lu menuliskan WA lu ini percaya bahwa Tuhan juga membacanya gitu. Nah aku aminin gitu, bahwa ketika kita chat ini gitu, apa aja yang kita rindukan terjadi, sama mungkin nanti kalau bisa ada yang save-in ya Ci, maksudnya kita bawa pokok doa ini sepanjang tahun gitu, sampai kita rindukan, kita lihat gitu perbuatan Tuhan di tahun 2022 ini untuk anak saksi. Amin. Gitu. Amin. Ya Amin. boleh, 5 juga boleh ya, tapi sepanjang permainan kalian boleh tulisin di chat. Kalau mungkin rindu ada yang lebih private, kalian mau chat langsung ke Ci Angel juga boleh. Tapi kalau misalnya langsung ke everyone semua, nanti yang menang 2 orang pemenang itu kita doain sama-sama kalau punya waktu. Oh, oke, ngerti. Berarti kita sambil main, Sambil sekarang kalian sambil sudah boleh chatting gitu ya? Oke. How? Tadi kan chatnya juga ada chat kan Ci, yang di Iya. agenda itu gue udah bilang buat Devia, buat keselamatan Vincent dan adik-adik ipar gue gitu. Oke. Ada tulis Aku copy paste. belajar mengutarakan doa kita secara spesifik gitu. Kalau kesehatan mungkin ya bagi yang maksudnya agak umum ya. Maksudnya kalau ya gue mau sehat 2022 gitu, kayak agak umum. Kalau bisa sih kayak usaha, disebutin nama usahanya, misalnya Putih Menantu gitu. Atau nama orangnya yang kalian rindu untuk selamatin gitu. Jadi kita nanti kalau buat follow up doanya lebih gampang gitu. Oke, siap. Pada Kambing hitam dong ya. Oke, semuanya paham ya? Aku boleh tunjuk ya, Ci. Jadi ini nggak usah spotlight kali ya, Ci. Iya, Jadi- nggak usah, nggak apa. Asal gue sempat spotlight, gue spotlight. Nggak sempat, ya nggak sempat, nggak apa. Jadi gue bisa lihat. Silakan, lu tunjuk ke orang. Oh, aku nggak. Oke, aku remove. Silakan. Oke. Ini Jedit Hirolim Okta ya? Iya, Okta. Challenge siapapun yang lu mau sweet bareng. Iya, yang lu merasa lu bakal menangin dia. Iya. Batu kertas kan ya? Bunyi batu Iya. kertas. Iya, betul. Siapa ya? Koyongki deh. Ayo, Koyoki. Dia Xiaokan nih dia. Yo, untuk kamera ya. 1, 2, 3. Sama, gunting sama. 3. Gue nggak Koyongki ya? Mana ya? Tunggu. Go spotlight. Sabar. Oke, ya, silakan. Ayo, 1, 1, 2, 3. Sama. Lu orang. lagi. 2, 3. 1, 2, 3. Okta Oh, iya. menang. Kalau tutup kamera dulu ya, udah gugur ya kok. Oke. Yongki tutup kamera, tapi jangan lupa chatting ya kalau bisa. Ya, kalau bisa udah mulai langsung tulis chatnya kok. Oke, mana si Yongki? Oh, udah tutup kamera sendiri dia. Oke. Doa yang kamu rindukan terjadi di 2022 ya. Oke. Okta boleh pilih orang lagi tah? Ya udah, Tini deh. Tini. Iya, Tini.
Ya udah. Semangat. Oke, berapa kali, Sat? Ya. 1, 2, 3. Ya. Nggak serempak. Oke, 1, 2, 3. 2, 3. Okta yang menang lagi. Kayaknya Okta sudah deh, kalau enggak kita nggak selesai mainnya. Iya, Okta sudah menang. Nanti menang sama yang menang deh. Oke. Oke. Ya, Asang sama Yuwita. Oke, Asang sama Yuwita. Oke, tunggu ya. Oke, Asang sama Yuwita. Silakan, Yuwita mana? Duh. Aku. Oke, siap. Ya. Oke, siap-siap. 2, 3. Oh, Yuwita yang menang. Kalau si Amel di sana nggak itu? Oke. Masih ada Amel sama Agus ya harusnya ya. Kalian tetap buka kalau misalnya ada Agus sama Amel di samping tetap buka. Oke, berarti Yuwita nanti sama Okta nanti ya. Kita lanjutin dulu deh. Iya. Yuwita boleh pilih orang? Oh ya, betul aja ya. Berarti Iya. ya, Yeni sama Ko Agus. Oke, Yeni sama Ko Agus. Oke. Tunggu ya, gue sibuk banget. Gak apa-apa sih, Cik. Gak usah dicopot. Oh, nggak usah ya? Oke, ya. Oke, kita lihat aja dari layar. Kalau itu ya, Yeni sama Ko Agus sama ya. 1, 2, 3. Oh, Yeni menang. Yeni Oke. Yeni menang. Oke, berarti Agus ini beneran tutup kamera. Oke, lanjut. Dona sama Amel. Amel di sana? Ada. Sama siapa? Amel, Dona. Bisa nggak Oh, Dona? Dona lagi di rumah sakit kayaknya. Sweet nggak? Nggak tahu bisa nggak? Oke, bisa sweet nggak, Dona? Ih, bagus. Iya, Ci. Bisa. Ya, bisa ya. Oke, siap. Ya. 1, 2, 3 siapa? 1, 2, 3. Oke, sama-sama gunting. Oke, Yeni lu nggak usah Yen, lu nanti. Oke, 1, 2, 3. Oh, Dona menang. Oke. Wah, ini kita sampai kayaknya terpilih saja, yang terpilih saja. Yang terpilih. Iya. 2 orang lagi ya, 2 couple lagi ya. Iya. Yenling sama Melisa deh. Oh, Yenling sama Melisa. Oke, tunggu ya. Nggak apa ya, gue tambah-tambahin yang spotlightnya. Oke, Yenling, Melisa siap ya? Dengar aba-aba. 1, 2, 3. Yenling. Kalah Melisa. Gue nggak kelihatan Yenling apa sih? Nggak kelihatan. Gunting dia. Soalnya pakai handphone. Oh, dia gunting. Oke. Lu pakai iman aja terima hasilnya. Yenling ini ya, Ci. Apa? Yenling, Yeni ya tadi ya, bertiga ya, sama Yuwita ya? Yenling, Yeni, Yuwita, Okta. Oke, 4 orang itu ya? Iya, ada siapa lagi nggak yang kayak aku? Iya gitu, 4 itu dulu deh. Ada waktu lagi nggak? Kalau enggak, waktunya nggak cukup. Yuwita menang ya, Asang aku remove dulu. Dona juga menang, Yenling menang, Yeni menang, Yuwita menang. Oke. Melisa kalau aku remove ya. Oke, ada lagi yang aku lupa nggak? Berlima. Home Pimpa ya nanti langsung ya. Dona sama itu Amel siapa yang menang? Amel sama Dona yang menang. Oh, berarti sama Dona tadi 5 orang. Iya, Oke. Gambar Benar ya? Iya. Oh ya, Home Pimpa ya karena kalian berlima ya. Oke. Siap. Hitam putih ya, hitam putih ya. Iya, hitam putih, bukan merah biru ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Hitam. Oh, berarti tinggal Yuwita sama Okta yang Yuwita sama Okta yang benar, yang menang. Karena kalian dua-duanya putih, yang lainnya hitam. Yeay. Udah dapat pemenangnya. Remove. Yuwita sama Okta, oke. Ini Dona juga putih deh tadi kayaknya.
Oh, Okta, daunnya juga putih ya? Apa hitam? Oh, hitam. Oke. Hitam, iya makanya. Oke. Ada pemenangnya Yuwita sama Okta ya berarti ya? Iya, betul. Yeay. Semuanya belum? Yeay. Dapat OVO, bagi-bagi dong, cie. Oke. Jadi mau didoain nih Syatli atau gimana? Ya, kalau masih keburu langsung didoain. Kalau enggak nanti setelah akhir juga boleh. Oke. Kalau gitu aku buka. Okta sama Yuwita belum tulis pokok doa ya? Iya nih belum. Oke. Oh, belum sempat. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau belum sempat nanti kita sempetin. Nanti pas selesai aku sharing aja ya. Oke, selesai aku sharing. Jadi teman-teman, ini ide yang bagus banget ya dari Syatli. Jadi teman-teman jangan lewatkan karena chat rumah aku ini bisa aku save ya di dalam komputer ya. Jadi kalian bisa ketik walaupun tadi banyak banget mungkin nggak sempat kebaca semua, tapi nanti bisa aku rapikan gitu ya. Jadi pokok doa kita. Thank you banget buat Syatli, ini ide yang bagus banget gitu ya. Oke, kita thank you buat Syatli. Oke. Sorry, Ci, remove pin, Ci. Remove pin. Oke, siap. Remove all spotlight. Oke, siap. Praise and worship ya hari ini Okta ya. Iya, betul. Silakan Okta. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Thank you ya buat Jenjen juga udah pilih aku untuk pelayanan lagi. Oke, tanpa berbuang waktu kita langsung worship penyembahan. Okta pilih lagu Waktu Tuhan karena akhir-akhir ini kita tahu ya teman kita banyak yang mengalami pergumulan dan itu tidak mudah ya. Dan ini di sini kita mau sama-sama yuk kita percaya bahwa waktu Tuhan tuh selalu yang terbaik, kasih yang terbaik. Walaupun itu suka, duka atau sakit, Tuhan pasti ada di bersama kita. Amin. 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 Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Kami hamba ajak kita semua, yuk kita sembah Tuhan yuk. Amin. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Waktumu pasti yang terbaik. Ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Oh, I worship you. I worship you, Jesus. Kau sungguh Holy baik. Spirit. Holy Spirit. Aku yang terbaik. Worship Thank you, Lord. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan, terima kasih ya Bapak. oh, banyak hal tidak bisa kami mengerti Tuhan, tapi sungguh Tuhan kami tahu waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapak Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapak Yesus Tuhan. Ya Bapak Yesus Tuhan, Tuhan di tahun ini Tuhan 2022 ini ya Bapak yang masih tergolong masih awal ya Bapak, yang kami sudah melangkahin Tuhan hingga sejauh ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan hingga saat ini ya Bapak Yesus Tuhan. Begitu banyak Tuhan yang kami lalui ya Bapak hingga saat ini ya Bapak. Yang terjadi Tuhan di tahun 2021 Tuhan, mau itu suka duka kami Tuhan, pergumulan kami Tuhan, atau segala yang kami capai Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan akan Engkau ya Bapak Yesus Tuhan. Amin. Selalu berada di sisi kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Amin. Seperti yang lagunya tadi kami nyanyikan ya Bapak, waktu Engkau Tuhan bukan waktu kami ya Bapak Yesus Tuhan. Yes, Tuhan. Waktu-Mu Tuhan pasti yang terbaik untuk setiap kami ya Bapak. Bukan yes, yang memberikan kami ular ya Bapak, bukan memberikan racun Tuhan. Kau memberikan Tuhan madu ya Bapak. Kau memberikan kami Tuhan kesegaran Tuhan, sukacita Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan kami mau terus berserah kepada Engkau Tuhan. Tidak dari kami dalam hati kami ya Bapak Yesus Tuhan. Kami mau terus melangkah di dalam Kau ya Bapak Yesus Tuhan. Amin. Di dalam kesesakan kami Tuhan, di dalam pergumulan kami ya Bapak. Mungkin dalam juga sukacita kami Tuhan, kami tidak mau terbuai Tuhan dalam dunia ini ya Bapak. Kami mau terus Tuhan tingkatkan iman kami Tuhan untuk selalu dekat kepada Engkau ya Bapak Yesus Tuhan. Yes, terima kasih ya Bapak untuk saat ini Tuhan, malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul Tuhan melalui Zoom ini ya Bapak. Terima kasih atas pernyataan-Mu Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan Zoom kami ini Tuhan boleh Kau sertai Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan. Ya Bapak Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan tutup bungkus Tuhan setiap perkataan dari C-Angel Tuhan, biarlah sharing yang diberikan dari C-Angel Tuhan boleh memberkati setiap kami ya Bapak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya. Tutup bungkus Tuhan telinga pikiran kami Tuhan hingga kami boleh fokus Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Thank you buat Okta. Ya, lagu ini sangat memberkati. Ya, saya merasa terutama saya ingat saat-saat waktu sekeluarga kami kena COVID ya, tahun yang lalu. Ya, dan banyak ya hal yang sangat tidak dimengerti. Ya, why and why gitu ya. Jadi ketika kita pulang ke Taiwan, kita ketemu dengan banyak sekali kelompok orang ya gitu ya. Banyak sekali jenis orang gitu ya, maksudnya tuh banyak pendeta ya, banyak beberapa gereja kita pergi gitu ya, teman-teman, keluarga ya, dan semua orang menanyakan bagaimana apa yang kita lalui di tahun yang lalu ya, dan sungguh-sungguh saya merasa ada yang bertanya gitu ya, wah nyesel nggak nih gitu ya sampai harus pulang ke Indonesia terus ngalamin mulai dari banjir gitu ya, naik perahu karet, terus sampai COVID, masuk rumah sakit, dan sebagainya gitu ya. Jadi kita hitung-hitung, kita PCR kali ini untuk pulang aja kita 7 kali ya, sampai termasuk pagi ini itu PCR ke-7 gitu. Sudah hidung ini lumayan lah gitu ya. Ya, dan maksudnya tuh mertua tuh sampai mikir, aduh dia nggak bisa bayangin dicocok di hidungnya gitu. Dulu gue juga nggak bisa bayangin ya, sekarang sangat bisa membayangkan gitu. Ya, dan di airport kalian tahu sekarang itu ada 10 pintu ya yang dilalui sampai kita bisa naik ke taksinya gitu. 10 pintu ya, jadi
Dan kita bersyukur ada anak-anak ya, sehingga pas kita lihat antriannya, wah panjang banget, mungkin di depan kita tuh masih ada lah 200 orang kali, 100 orang lah setidaknya, 100-150, tapi karena dilihat kita 3 anak, dia kasih kita maju duluan gitu ya. Itu satu kasih karunia ya, dan kita bisa dengan cepat, maksudnya lebih cepat lah daripada yang lain gitu. Ya, dan saya merasa bahwa tidak pernah ada kata penyesalan ya melalui semuanya ini, karena ternyata di dalam setiap bencana itu gitu ya, di dalam setiap cobaan itu ada penyertaan Tuhan. Amin. Oke. Nah, yang saya mau bagikan ada satu gambar ya yang sangat memberkati kami. Saya nggak menyangka itu ada di airport Soekarno-Hatta. Oke. Dan saya pengen bagikan pada kalian foto ini. Saya rindu foto ini bisa berbicara kepada setiap daripada kita. Ini sungguh-sungguh menjadi satu rema pewahyuan. Iya. Maaf, Ci. Anpin. Oh ya, oke. Oke, jadi saya rindu kita, berarti guanya di spotlight ya. Oke. Jadi saya rindu sekali bahwa kita semua bisa lewat gambar ini ya bisa mendapatkan sesuatu ya daripada Tuhan sendiri. Oke, saya share gambarnya. Oke, kelihatan gambarnya? Ya. Ini anak saya ya, tiga-tiganya. Joshua, ya lalu Joyce, dan di tengah Joseph gitu. Ya, jadi waktu itu kita berdua di mana gitu ya. Kita berdua di belakang karena kita punya total bagasi itu 138 kilo. Jadi bagi dua kereta ya. Jadi aku dorong satu penuh, si John dorong satu gitu. Nah, ini adalah sudah pintu paling terakhir. Jadi lihat ya, ada tanda hotel. Karena ada 2 pintu, satu ke arah Wisma, satu ke arah hotel gitu ya. Jadi ada orang yang ke Wisma Atlet, kalau kita kan ke hotel karantina gitu ya. Jadi dia itu pintu menuju hotel. Jadi ini sudah pintu paling terakhir, udah akan ketemu orang dari hotelnya yang jemput kita. Tiba-tiba kita lihat gambar ini ya. Kita baca sama-sama yuk kata-katanya ya, walaupun kalian mute ya. Recover together, lalu recover stronger. Sekali lagi. Recover together, recover stronger. Amin. Amin, saudara. Ya, saya rindu ya. Ini sungguh-sungguh saya bilang dari tahun lalu saya dapat gitu, maksudnya untuk kesaksian sendiri. Ada lebih kesatuan di antara kita gitu ya. Saya merasa hubungan di antara kita lumayan gitu ya. Kita nggak saling benci, kita nggak saling iri, ya kita nggak saling membeda-bedakan ya. Walaupun pekerjaan kita nih beda-beda semua, bisnis kita nih beda-beda semua. Tetapi kita punya hubungan yang baik satu sama lain. Ya, tapi saya merasa bahwa Tuhan mau nggak cuma kita bersatu, ya kayaknya lebih kenal satu sama lain, tapi kita bisa recover together, recover stronger. Amin. Ya, kita bisa lebih kuat karena kita bersama-sama. Ya, kita bisa lebih kuat ya bukan karena ada angelnya, ya tapi karena ada kita bersama-sama. Ya, jadi jangan pernah merasa sendirian. Ya, jangan pernah merasa kayaknya aku harus berjuang sendirian. Enggak. Yuk kita sama-sama berjuang bersama, recover stronger, recover together. Amin. Dan kata recover ini sangat bagus. Ya, banyak orang bertanya setelah saya selesai COVID itu ada nggak masa-masa, maksudnya itu masa-masa recovery-nya gimana? Kenapa? Karena pernah sakit. Ya, di antara kita mungkin nggak semuanya kena COVID ya, puji Tuhan gitu ya. Tapi ada hal-hal di tahun 2021 yang membuat kita tuh sakit, betul ya? Yang membuat kita tuh jatuh, yang membuat kita tuh lemah, yang membuat kita tuh nggak berdaya. Nah, Tuhan itu mau gitu ya, recovery. Tahun 2022 ini recovery, amin. Dan recovery-nya tuh stronger, lebih kuat. Kenapa? Karena kita together bersama-sama. Amin ya. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama tutup mata kita berdoa. Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan, yes, aku mau recover. Aku mau recover hubunganku dengan Engkau. Aku mau recover hubunganku dengan cell group. Aku mau recover hubunganku dengan gereja. Aku mau recover hubunganku dengan satu sama lain. Aku mau recover hubunganku dengan keluargaku. Aku mau recover hubunganku dengan panggilan yang Tuhan taruh di dalam hatiku.
Oh, di dalam hidupku. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan aku mau recover. Tuhan, gak cuma alone, gak cuma sendiri Tuhan jadi juara satu. Tapi Tuhan, setiap daripada anak-anak-Mu Tuhan di dalam kesaksian family ini, semuanya recover together dan recover stronger. Menjadi semuanya lebih kuat. Tuhan, gak ada satu pun yang lebih lemah, gak ada satu pun yang lebih kuat. Kami sama di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, satu kemenangan yang dialami orang lain, itu kami bisa rasakan sorak-sorainya. Ketika satu kekalahan dialami satu pihak, kami bisa merasakan sedihnya. Tuhan, kami berdoa tidak ada seorang pun yang berdiri sendiri Tuhan. Kami sama di hadapan Engkau. Berkati Tuhan firman-Mu pada hari ini. Kau berbicara kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-Mu ini terbatas. Tapi sungguh Kau tidak terbatas. Roh Kudus, Kau bekerja. Kau bekerja Tuhan. Dan di jam-jam, di saat-saat ini, mungkin 30 menit ke depan, di saat kami tidak bisa mengerjakan pekerjaan kami yang lain, Kau tolong kami Tuhan, karena Engkau do better than us. Kau lakukan yang lebih baik daripada kami. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Amin. Oke. Thank you. Recover together, recover stronger. Ya, itu moto kita tahun ini ya. Recover together, recover stronger. Oke, sekarang Angel akan bagikan firman hari ini, sorry. Oke, ya. Oke, jadi saya ulangin lagi ya. Kita sudah masuk di From Dream to Destiny, tes ke berapa? Tahu nggak? Ke-8, katakan 8 ya. Wow, oke. Dan sama saya akan tetap mengulang bahwa setiap daripada kita punya destiny dalam hidup kita. Amin ya. Kita sudah masuk tahun yang baru ya. Destiny kita belum tentu baru. Destiny kita tuh karena sudah ditentukan oleh Tuhan sejak pada mulanya. Tapi setiap proses yang kita alami setiap tahun tuh beda-beda. Tapi semua proses itu tolong kita untuk kita bisa sampai ke destiny kita yang sudah ditentukan sejak mulanya. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang tahu bahwa mungkin nggak orang itu bisa tidak masuk destiny-nya? Mungkin nggak? Yang mungkin angkat tangannya. Oke? Ya, mungkin nggak orang itu bisa tidak masuk destiny? Mungkin saja, ya. Mungkin saja loh, ya. Karena memberikan destiny itu adalah isi hati Tuhan. Tetapi untuk bisa sampai ke destiny itu, ternyata ada karakter-karakter yang Tuhan mau kita lalui dulu ujian-ujian karakternya. Karena kalau tidak, destiny itu akan menghancurkan kita. Ya, masa depan yang gilang gemilang itu malah bikin kita jauh dari Tuhan. Ya, kesuksesan kita itu malah bikin kita jatuh di dalam dosa. Siapa yang mau seperti itu? Betul ya? Kalau kita tahu, wah suatu hari anak kita bakal jadi pembasket internasional main di NBA. Tapi gara-gara dia masuk NBA, jadinya dia pergaulannya jelek. Tiap hari pergi ke nightclub. Kalau kalian sudah tahu itu, kalian mau nggak jadi anaknya jadi pembasket NBA? Nggak mau, bener nggak? Karena kita sudah pikir dulu, walaupun jadi pembasket NBA kayaknya kaya banget, tetapi kalau nggak jaga pergaulan susah banget tuh, ya. Sama. Jadi jangan pernah mengeluh kepada ujian karakter yang kalian alami sekarang, karena itu semua penting supaya ketika kalian sampai kepada destiny kalian, kalian tetap bisa stay di dalam destiny-nya Tuhan. Amin. Oke, karena itu kita belajar apa saja? Kita baca sama-sama ya, walaupun di mute nggak apa-apa. Pride test, pit test, talent test, purity test, present test, prophetic test, power test. Masih ingat minggu lalu lagi, tahun lalu, power test, lalu prosperity test. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya ulangi. Tunggu ya, oke. Jadi, semua tes ini adalah tentang kemampuan kita mengurus segala sesuatu. Oke. Tidak ada orang yang dari melahirnya sudah pintar mengurus sesuatu. Katakan amin. Oke. Angel, gue kurang bisa ngurus anak, itu normal. Oke. Angel, gue kurang bisa ngurus bisnisku, itu normal gitu ya. Makanya kita belajar, betul? Nah, dan selain kita belajar tekniknya, kita perlu karakternya. Jadi kita harus bersyukur bahwa Tuhan tidak membiarkan kita masuk ke dalam destiny kita kalau kita belum melewati ujian karakter. Dan kita harus lebih bersyukur lagi
bahwa ketika kita melangkah masuk ke dalam destiny, maka Tuhan tetap akan membiarkan kita melalui ujian karakter. Itu semua supaya kita stay forever, ya, stay forever di dalam destiny-nya Tuhan dan bukan cuma sebentar. Oke, jadi secara cepat ya saya mengulang, si Yusuf ya dia dapat mimpi, ya tapi dia menjadi seseorang yang sombong, ya dia tidak bisa membedakan orang mana yang seharusnya dengar mimpi dia, yang mana nggak perlu dengar mimpi. Kalian tahu ya, kalian kalau punya dapat mimpi dari Tuhan, nggak semua orang perlu kalian kasih tahu loh. Terutama orang-orang yang cuma akan bisa mentertawakan. Iya atau iya? Ya, belum tentu loh. Wah, post di IG. Ya, mimpiku dari Tuhan. Nggak semua orang loh mendukung. Tidak semua orang cocok untuk kita kasih tahu mimpi dari Tuhan. Tapi ada orang-orang yang cocok kalian kasih tahu mimpi dari Tuhan. Orang-orang yang bisa mendukung kalian, tidak merasa kalian sombong, dan bahkan bisa menjaga hati kalian. Oke, dan sayangnya kakak-kakaknya Yusuf saat itu bukan orang-orang yang cocok. Ya, sehingga dia membawa dia masuk ke dalam jurang, bukan jurang ya, ke sumur, lalu dijual. Tapi itu dia titik balik kehidupan Yusuf. Ya, sejak saat itu karakter dia mulai berubah. Dia menjadi orang kepercayaan di Potifar. Dia melewati tes moral, tes kekudusan. Ya, bahkan di dalam penjara dia tetap bisa melayani orang-orang yang notabene pasti penjahat-penjahat semua tuh ya, gitu ya. Atau orang-orang yang tidak becus masuk penjara. Ya, tapi Yusuf tetap melayani mereka sampai jadi orang kepercayaan. Dan kita tahu bahwa Yusuf dapat mimpi dari Tuhan, tetapi ingat waktu profesi tes, Angel ada ingatkan bahwa semua mimpi dari Tuhan harus diuji dengan firman Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, semua ingat, destiny-nya Yusuf itu bukan jadi penguasa keluarganya. Ingat loh, walaupun mimpi dia adalah padinya, gandumnya itu menyembah gandumnya Yusuf, tapi destiny daripada Tuhan adalah Yusuf itu melayani keluarganya, bukan jadi bos bagi keluarganya. Kalau Yusuf tidak melewati ujian karakter dulu, dia akan tumbuh menjadi perdana menteri yang cuma akan jadi bos buat keluarganya. Tetapi karena dia melewati ujian karakter, dia menjadi seorang pelayan bagi keluarganya. Amin, ngerti di sini ya? Itu pentingnya karakter. Oke, jadi jangan mau sukses dulu kalau karakter kita belum dibentuk oleh Tuhan. Dan masih ingat hasil angket kita tahun yang lalu? Kalian sendiri ya yang mengisi, Angel juga. Ingin ditingkatkan dan dilipat gandakan di tahun 2022 apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke, kalau ini ada menjadi kerinduan kalian, boleh nggak kalian bilang yes gitu ya? Ingin ditingkatkan, dilipat gandakan tahun 2022 hubungan pribadi dengan Tuhan. Yes, oke. Pekerjaan atau bisnis ada? Mau dilipat gandakan? Yes, oke. Lalu hubungan dengan keluarga inti. Ada? Yes. Lalu keuangan? Oh, ini pasti yes gitu ya. Oke, lalu terakhir talenta dan karunia. Ayo, ada nggak? Yang selama ini merasa Angel, gue kayaknya nggak ada talenta, nggak ada karunia. Ya, Tuhan mau lipat gandakan. Amin. Amin. Oke, lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai prosperity test. Percayakah saudara bahwa Tuhan sangat rindu membuat hidup kita melimpah? Katakan amin. Amin. Ya, bilang pada keringaranmu, ya Tuhan mau hidup kamu tuh melimpah, ya, atau prosper gitu ya. Ya, kalau kita udah mau Imlek ya, kongsi apa? Facai ya. Ya, kalau kalian bahasa Inggrisnya tuh apa tau enggak? Kongsi facai itu. Tahu enggak? Ya, kita berdoa apa? Wish you apa? Have a prosperity year. Bener nggak? Ya, kalian punya tahun yang facai ya, tahun yang melimpah gitu ya. Sumber prosperity itu adalah dari Tuhan sendiri. Nah, bila prosperity itu yang dicari-cari seumur hidup kita, maka sama, kita juga tidak akan pernah lari menghadapi prosperity test. Ya, ingat, kalau kelimpahan itu yang dicari-cari seumur hidup kita, maka seumur hidup kita juga akan menghadapi yang namanya prosperity test, ujian prosperity. Apa itu prosperity test? Setiap kali kita dibayar, kita dapat keuntungan. Siapa yang kita muliakan dengan bayaran itu? Oke, sekali lagi saya ulangi, ketika kita dibayar, entah itu gaji, pendapatan, bisnis,
dapat lotre, ada yang main lotre di sini, atau dapat angpau gitu ya, atau mungkin dapat uang di tengah jalan, atau mungkin kalian dapat undian di mall gitu ya, kalian dapat barang gratisan gitu ya. Siapa yang kita muliakan dengan harta itu? Itu kunci dari prosperity test. Amin semuanya, ngerti semuanya ya? Masih bersama saya? Masih ya? Oke. Yang bisa buka mute-nya boleh buka ya, supaya saya tidak merasa sendirian. Oke, sekarang saya lanjut. Oke, dengan cepat. Saya minta tolong, oke, yang saya lihat yang bisa bantu baca. Feni boleh, Fen? Tolong bacakan ayat 33 dan 34, boleh? Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun, nggak apa-apa baca. mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, ayat 33 sudah ya. Oke, kalau gitu saya minta tolong Henry, boleh Henry? Baca tolong ayat 34. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan yang mentujukan kelimpahan itu seperti pada yang tanah Mesir. Wah, si Henry lagi di padang gurun. Sorry, lagi di padang gurun. Oke, aku minta lanjut ya. Aku boleh minta Lina, boleh Lin, ayat 35. Ya. Boleh di unmute ya? Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Oke, good. Gampang. Oke, saya minta. Dennis, tiba-tiba mukamu muncul di depanku. Ben bisa baca ayat 36? Ya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Oke, amin ya. Jadi kita tahu bahwa Firaun dapat mimpi, lalu wah cau-kaule gitu ya, ada cobaan yang akan datang nih. Tuhan udah kasih petunjuk dulu bahwa ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan ya namanya ya, kekurangan ya. Jadi Yusuf ini berhikmat sekali, betul ya. Dia bilang apa? Tuanku, gini aja, kita suruh semua orang kumpul bahan makanan. Kalian masih ingat nggak berapa bagian? 1/5 atau 2/5 atau 3/5 atau 4/5 atau 5/5? Ada yang masih ingat? Ya, betul, Susu Amin. Aku lihat angkanya ya, 1/5. Oke, katakan 1/5. Oke, jadi waktu itu si Yusuf pintar banget gitu ya. Dia bilang semua orang di rakyat di Mesir itu harus kumpulin 1/5-nya. Kumpulin kemana? Ke gudangnya Firaun gitu ya. Terus kalian pasti merasa, Jel, jadi apa hubungannya dengan prosperity test gitu ya? Emang Yusuf begitu memuliakan Tuhan tah? Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Saya minta, Dennis tadi sudah. Melisa kayaknya lagi bisa ya? Mel, lagi bisa baca? Yesus membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Oke, good. Oke, baca sama-sama ya dengan saya. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Sekali lagi kita ulangi. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Saudara ngerti ya? Jadi, tanah para imam itu dikesampingkan oleh si Yusuf. Semuanya jadi ketetapan di Mesir sampai sekarang. Bahwa 1/5 dari harta kita itu milik bos, milik presiden. Gitu ya. Tetapi tanah para imam tidak boleh jadi milik presiden. Tidak boleh jadi milik Firaun. Kenapa? Karena tanah para imam milik siapa? Milik Tuhan. Ya. Jadi Yusuf kenapa dia begitu berhasil? Karena dia tahu the prosperity test. Gimana cara memuliakan Tuhan dengan harta. Hartanya itu bukan harta dia loh. Tapi dia membuat satu ketetapan. Sehingga tetap para imam
itu hartanya tidak boleh jadi milik Firaun, tapi tetap menjadi milik Tuhan. Amin. Saudara, saya mau katakan bahwa yang memang menjadi milik Tuhan itu tetap milik Tuhan. Yang menjadi milik Tuhan tetap milik Tuhan. Amin. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Oke. Alasan orang Kristen tidak memberikan persepuluhan ya adalah tidak sanggup memberikan. Ini kebanyakan ya. Jadi biasanya pertama ada orang nggak gitu ngerti ya. Kalau nggak mengerti bisa bertanya, oke. Nah, tapi kebanyakan orang sudah mengerti tapi dia tidak sanggup memberikan ya. Padahal setiap kali kita memberi persepuluhan, maka kita akan alami kesanggupan. Katakan amin ya. Setiap kali kita memberi, kita alami kesanggupan itu. Ya, oke. Sekarang kita lihat prinsip firman Tuhan. Saya sudah pernah berbicara mengenai persepuluhan ya, tetapi saya merasa saya mau ulangi lagi. Ya, Maleakhi 3 ayat 8 sampai 9, saya minta tolong Yuwita tolong boleh baca dengan lantang. Thank you. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Oke, ya. Ayat yang sangat keras sekali ya. Saya lanjutkan di ayat 10. Saya minta tolong ada siapa ya? Dona kayaknya lagi nggak bisa. Oke, Agus boleh Gus? Agus Cahyadi ayat 10, ayat yang penting banget, tolong bacakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Oke, kalau bisa kita hafal ayat ini ya. Sekarang Angel mau tanya. Kata pertamanya apa? Bawalah. Katakan bawalah. Oke, ya. Oke, Angel Tuhan nggak suruh kita untuk ayo ambillah gitu ya. Tuhan bilang bawalah. Artinya persepuluhan itu memang sudah ada loh di tangan kita, tinggal kita bawa. Ngerti teman-teman ya? Walaupun saya tahu, mungkin kita merasa, aduh, kayaknya nggak bisa Jel, kayaknya nggak cukup Jel. Tapi Tuhan mau membebaskan kita dari kutuk sebenarnya ya. Jadi jangan sampai apa yang menjadi milik Tuhan kita nggak bawa ya. Kita bawa kemana? Ke dalam rumah Tuhan, katakan rumah Tuhan ya. Jadi kenapa saya merasa sangat penting ya, terutama di tahun 2022 ini, saya ingin sekali ya merapikan juga kesaksian family ya secara khususnya. Ya karena tempat di mana kalian memberikan persepuluhan kalian adalah rumah perbendaharaan Tuhan di mana kalian bergereja. Ngerti ya di sini ya, oke? Jadi gini, karena saya menemukan ya, karena sekarang ini zaman online ya, di Taiwan itu gereja Mother Church kita juga mengalami masalah yang sama. Karena sekarang yang balik ke onsite di Taiwan, di gereja utama kita itu cuma 50% orangnya. Jadi masih ada 50% lagi yang belum balik beribadah. Padahal di Taiwan kan lebih aman ya, jauh lebih aman ya gitu loh. Nah, ini bukan masalah balik nggak balik gitu ya. Tetapi yang saya mau bilang adalah kita itu bergereja di mana? Ya, kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau ini kita nggak bisa jawab, kita nggak akan tahu persepuluhan kita tuh mau dibawa kemana gitu loh. Ya, ada orang-orang yang bertanya, boleh nggak persepuluhan saya kasih ke misi? Saya mendukung mission impossible misalnya namanya gitu ya. misalnya gitu ya. Ya, jadi kalau menurut pendeta Robert Morris sebenarnya itu nggak benar. Karena yang namanya persepuluhan itu dibawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Oke. Nah, kalau kita punya kegerakan untuk mendukung misi yang lain itu beda. Itu beda lagi. Itu sesuai dengan kegerakan masing-masing. Ya. Nah, tetapi saya merasa sekarang ini termasuk di Taiwan ya karena mereka pernah 3 bulan sangat gawat ya, makanya mereka disuruh online. Jadi sekarang mau disuruh balik lagi itu agak susah ya. Jadi yang saya mau bilang, saya bukan bilang online nggak bagus, onsite bagus enggak. Yang saya mau bilang adalah saya rindu di tahun 2022 ini anak-anak kesaksian kalian boleh lebih menetapkan hati ya. Jangan takut sama Angel ya, jangan takut sama saya.
Ya, kalau kalian merasa, Jel, kayaknya saya merasa saya lebih cocok gitu ya, mungkin digembalakan di mana, misalnya. Kalian harus terus terang ya, karena kalau enggak, saya merasa bahwa prinsip persepuluhan ini kalian nggak akan bisa jalani dengan baik. Hati kita akan setengah-setengah, kalian akan bingung ya. Jadi saya sebagai gembala juga akan bingung gitu ya. Jadi saya rindu bahwa kita tidak bahwa kita nggak cuma bilang Jol, yang penting kan gue bersel group gitu ya. Betul, sel group itu utama, bagus gitu ya. Tetapi juga hidup bergereja dan bahkan melayani di dalam gereja itu juga sesuatu yang harus kita pikirkan. Ngerti semuanya ya? Saya harap nggak ada yang tersinggung di sini. Tapi saya rindu, maksudnya ini ya, saya merasa maksudnya bahwa setiap daripada kita, yuk kita sama-sama boleh memikirkan hal ini, gitu ya, memikirkan hal ini. Karena kenapa? Ini prinsip firman Tuhan. Bawalah persepuluhan kita kepada rumah perbendaharaan Tuhan. Nah, rumah perbendaharaan Tuhan tuh di mana, Jel? Bukan kantong kita, ya, tetapi di gereja di mana kita digembalakan. Nah, mungkin ada yang bilang, aduh Jel, gue kan belum dibaptis, misalnya ya, atau Jel, gue kan sekarang masih lihat-lihat, ya nggak apa-apa. Saya nggak bilang kalian harus putusi malam ini, gitu ya. Tetapi tahun 2022 ini kalian mesti punya tekad itu. Mesti punya tekad itu. Tuhan, kau mau bawa aku di gereja yang mana? Karena aku mau di sana bertumbuh. Aku mau di sana digembalakan dan belajar menggembalakan. Belajar melayani. Jangan jadi konsumen. Karena kalau kita punya sifat konsumen, saya tinggal kasih kalian YouTube playlist ya. YouTube playlist 10 khotbah terbaik di bulan Januari 22. Kalian tinggal dengerin tiap hari gitu ya. Kita bukan kalau cari khotbah doang gampang ya, tapi saya rindu ada orang-orang yang mau melayani lebih lagi. Amin. Bilang pada kiri kananmu, saya rindu melayani Tuhan lebih lagi. Amin ya. Semuanya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Oke. Saya lanjutkan, masih bersama saya? Masih ya. Oke. Nah, bonusnya di Maleakhi 3 ayat 11 ya, saya bacakan bonusnya. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi ini bonusnya. Ya, wah ternyata belalang pelahap yang memakan pohon anggur kita itu akan dihardik oleh Tuhan. Siapa yang mau dapat bonus ini? Ya, Angel mau. Ya, Angel mau. Nggak mau ada belalang pelahap di rumah kita. Nggak mau ada belalang pelahap di dalam kesehatan kita. Nggak mau ada belalang pelahap di dalam pelayanan kita. Amin. Oke, lanjut. Karena itu ya 3 prinsip utama dengan cepat gitu ya. Yang lahir sulung harus dikorbankan. Katakan, yang lahir sulung harus dikorbankan. Oke, ya. Jadi, Keluaran 13 ayat 12 sampai 23 saya minta Amel, boleh Mel? Boleh nggak tolong bacakan dengan cepat? Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Oke, ya. Teman-teman yang sudah punya anak, ya, terutama anak sulung, ya, persembahkan sama Tuhan. Ya, bukan berarti anak kedua nggak usah ya, bukan, ya, bukan begitu. Tapi yang lahir sulung, ya, Tuhan sudah bilang dalam firman Tuhan, itu sangat penting ya. Jadi anak-anak sulung, kalau ada di sini kalian anak sulung, kalian tuh sangat penting ya. Kalian sangat penting. Kalian punya satu karunia yang daripada Tuhan yang tidak dimiliki anak nomor 2 dan selanjutnya, gitu ya. Oke, sekarang, tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebus dengan domba. Oke, jadi engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia apakah dipatahkan batang lehernya? Bukan ya. Bukan dipatahkan batang lehernya ya. Anak manusia apa? Ditebus. Oke. Jadi yang tidak kudus dijadikan kudus oleh persembahan sulung. Oke. Karena keledai pada saat itu bukan persembahan utama. Tuhan terima domba atau keledai? Terimanya domba, ya, terimanya domba. Nah, sama kutuk bisa dibebaskan oleh persembahan sulung. Katakan kutuk bisa dibebaskan oleh persembahan sulung. Amin, teman-teman. Ya, kalau kita merasa kayaknya ada kutukan di dalam hidup kita, ya, itu bisa dibebaskan oleh persembahan sulung. Dan terutama saya mau bilang, Tuhan Yesus adalah persembahan persepuluhan Allah. Katakan amin. Teman-teman, kalau Tuhan Yesus, dia adalah anak sulung, betul ya? Ya, dia panggil kita juga brother and sister loh, ya. Dia tuh kakak kita loh. Dia anak sulung, anak tunggal Allah, anak sulung yang dipersembahkan untuk kita. Supaya kita yang nggak kudus ini bisa ditebus menjadi persembahan
yang kudus bagi Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, kalau Tuhan Yesus saja menjadi persembahan sulung, maka kita jangan sampai menyimpan yang sulung itu bagi Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Yang menjadi buah pertama harus dipersembahkan. Katakan buah pertama harus dipersembahkan. Ya, Keluaran 23 ayat 19, ya, karena waktu saya bacakan, yang terbaik dari buah bunga hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Yang terbaik dari buah bungaran. Kalian tahu nggak kenapa waktu di Yeriko ada siapa yang nyimpen harta? Tahu nggak yang nyembunyiin harta di bawah tanah? Masih ingat siapa? Namanya, depannya hurufnya A. Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat? A? Angel lagi, Angel gitu. Nggak ingat? Namanya Akan. Masih ingat? Ya. Dia menyimpan harta, betul ya? Dia menyimpan harta. Saudara tahu nggak bahwa semua emas, perak di dalam kota Yeriko yang dihancurkan itu semua milik siapa? Milik Tuhan. Nggak boleh diambil sama sekali. Kenapa? Karena itu adalah buah pertama ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Katakan amin. Ngerti teman-teman? Ya, jangan cuma mau prosperity-nya. Kalau kita nggak punya hati untuk memberikan buah sulung sama Tuhan. Ngerti semuanya? Ya, jangan berharap pohon anggur kita berbuah terus tiap bulan. Jangan mau kita punya dana biaya berbunga-bunga terus tiap bulan. Kalau kita tidak memberikan buah itu kepada Tuhan, ya, buah sulung harus dipersembahkan karena itu adalah milik Tuhan. Oke, yang terakhir, persepuluhan harus yang menjadi terutama. Oke, karena segala persembahan persepuluhan dari tanah, hasil benih, buah pohon adalah milik Tuhan, itu adalah persembahan yang kudus. Persepuluhan harus menjadi pertama. Prinsipnya apa? Any first thing given is never lost. Apa yang pertama kali kau berikan, itu nggak akan hilang. Tetapi, apa yang pertama kita simpan, biasanya hilang. Ingat ya, apa hal pertama yang kita berikan tidak akan pernah hilang. Apa yang kita simpan, biasanya akan hilang. Jadi, memberikan persepuluhan bukan sisa. Ya, jadi jangan kurangin dulu dengan biaya listrik, ya, biaya air, gitu ya. Itu artinya kita memberikan persepuluhan kepada PLN, ya. Artinya kita lagi memberi persepuluhan kepada PDAM, Palija kalau gue, gitu ya. Bukan, yang mendapat persepuluhan kita adalah Tuhan. Tapi ini bukan prinsip, kayaknya peraturan. Wah, Jel, padahal ini gue udah harus bayar air, kalau enggak air gue keputus. Nggak boleh, harus, bukan itu. Tapi hati kita loh, ya gitu ya. Kita ada nggak menyisihkan itu dulu, bukan menyisakan. Menyisihkan itu dulu yang jadi milik Tuhan. Ngerti semuanya teman-teman? Ya, tolong ya, sepanjang tahun 2022 ini, Tuhan sangat mau memberkati kita, percayalah gitu ya. Nggak cuma hal materi, tapi juga rohani kita, kesehatan kita, mental kita. Kita belajar sama-sama. Oke. Terakhir, bagian persepuluhan dari uangmu sudah pasti akan habis. Tinggal pilihannya mau habis di tangan Tuhan, terus diubah jadi berkat, atau habis di tangan yang nggak jelas. Oke, ya. Bagian persepuluhan kita, 1/10 itu akan habis kok suatu hari, ya. Cuma pilihannya kita mau habis di tangan Tuhan, diubah jadi berkat, atau habis di tangan yang tidak jelas. Prinsip persepuluhan bukan peraturan hukum, melainkan masalah hati. Apakah kita mau hidup memuliakan Tuhan? Angel stop sampai di sini. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Oke, ya. Kalian tahu nggak tahun yang lalu gitu ya, ketika Angel ada di Taiwan di hotel karantina, Agus kirim satu ayat sama saya. Ya, kalau nggak salah di kitab Esra ya, kalau nggak salah, atau Nehemia. Agus bilang, Jel, wah kapan ya kita harus ngomongin soal ini? Ingat gak Gus? Ya, buah pertama harus diserahkan kepada Tuhan. Terus saya bilang sama dia, Gus kalau gitu lu yang sharing boleh nggak? Karena gue jadi hamba Tuhan nggak enak nih, kayaknya mau minta duit gitu. Kayak mau minta persepuluhan gitu ya.
Terus Agus menjawab dengan penuh hikmat, gua doa dulu deh, katanya gitu ya. Terus nggak berapa lama, saya itu iseng gitu ya. Saya cek, abis the power test, itu apa tes sih? Ternyata, the prosperity test. Dan ternyata ngomongin soal persepuluhan dan buah pertama. Saya langsung bilang sama Gus, wah ini satu pewahyuan dan maksudnya satu persetujuan dari Tuhan gitu loh. Jadi saya bilang, saya akan bawa ini di awal tahun 2022. Amin teman-teman ya. Ya Angel agak bingung gitu ya, karena sebagai hamba Tuhan kayaknya kok orang gereja saya minta duit ya. No, saudara ya, saya mau bilang adalah bahwa setiap daripada kita, Tuhan menetapkan prinsip ini adalah untuk memberkati kita. Amin semuanya ya. Saya rindu kita semua boleh belajar ya, belajar memberikan. Kalau masih binjal, aku masih nggak gitu ngerti nih gimana caranya memberi persepuluhan, boleh japri ya, boleh japri ke ketua sel group, boleh japri ke Angel, terserah gitu ya. Kalau mungkin masih bingung, ingat masalah hati, jangan nanti Asang marahin Amel gitu ya. Mel, lu jangan belanja dulu ya. Awas ya kalau lu belanja, karena kita belum persepuluhan. Bukan masalah harus urutannya nomor 1, nomor 2 ya, tapi ngerti nggak maksud saya? Kalau memang itu sudah jadi bagiannya Tuhan ya udah disisihkan gitu ya. Sisanya untuk belanja ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi bukan secara hukum Taurat, bukan seperti orang Farisi. Harus A, baru B baru C gitu ya. Ya Tuhan melihat hati. Tuhan tahu kok kebisaan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Amin. Oke, tadi Melisa kayaknya izin live dulu ya. Oke. Karena itu kita akan berdoa ya, dan kita akan foto sama-sama, lalu kita akan tutup Selgroup pada malam hari ini. Oke. Ini pada mau ini live ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Kita buka tangan kita. Tuhan terima kasih. Ada mau berdoa memberkati Tuhan setiap anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini. Saya akan Amin, Ellen, Yuwita, Fanny, Asang, Siapli, Agustini, Henry, Lina, Yeni, Donna, Amel, Nancy, Yongki, Dennis, Tuhan, Melisa yang tadi live duluan, Tina, Santo, Okta, Yenling, Tuhan untuk Cik Jenny, Grace, Tuhan untuk Agnes, untuk Olivia, untuk Elina, Tuhan aku berdoa, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan biarkan saat ini, Tuhan the prosperity itu, Tuhan kau berikan kepada mereka, melimpah dalam hidup mereka. Yang tadi mereka sempat tuliskan di chat room, Tuhan mereka akan melihat bahwa sungguh Tuhan, kau akan menjadikan itu nyata, sesuai dengan waktumu dan caramu. Tapi ingatkan kami semua Tuhan, bahwa buah sulung, Tuhan bahwa buah pertama, bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan. Ajarkan kami seperti Yusuf, sehingga kau pakai dia dengan luar biasa. Karena dia ingat Tuhan, walaupun dia jadi pembantunya, dia jadi Perdana Menteri di Mesir, dia nggak pernah lupa siapa Tuhannya. Karena aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ketika kau mau angkat bisnis setiap anak-anakmu Tuhan tahun ini, kami semua nggak pernah lupa siapa yang empunya bisnis kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa, kami juga serahkan anak-anak kami semua, nggak cuma anak sulung, anak kedua, anak ketiga, kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Pakai mereka dan pakai kami untuk bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami, sehingga mereka bisa dipakai menjadi persembahan yang luar biasa memuliakan Tuhan. Terima kasih berkati kami Tuhan selama weekend ini. Kami sungguh-sungguh, kami boleh terus memikirkan di tahun 2022 ini Tuhan, kami berkomitmen di mana. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, kita buat. Oh ya, amin. Thank you, Hen. Oke, chat kalian nanti saya akan simpan ya. Thank you banget buat yang udah chat. Yuk, kita boleh nggak angka 1? Boleh, ya. Ingat ya, angka 1, the first. Ya. Apa yang kita simpan pertama itu biasanya justru hilang. Jadi yang pertama itu mesti diberikan, ya, diberikan sama Tuhan. Jangan disimpan, diberikan sama Tuhan. Amin. Oke, yuk 1, 2, 3. Yeay. Oke. Thank you, Tuhan berkati. Thank you buat halo Nancy juga. Oke. Jadi Angel mau ingatkan lagi bahwa bulan Februari mulai nanti Imlek ya. Angel ada punya satu perencanaan bahwa kita akan ada namanya cell group on-site ya.
Jadi teman-teman yang sudah datang di kebaktian minggu, maksud saya gini, supaya kita bisa lebih fokus ya. Ada orang yang mungkin cuma bisa online ya, kayak Yeni gitu ya, kayak Olivia gitu kan, jauh gitu ya. Mereka mungkin cuma bisa online ya. Jadi saya cuma lagi berpikir mungkin nggak bahwa tahun ini Tuhan bisa lebih ada fokus ya. Jadi teman-teman yang memang sudah bisa datang di onsite, kita bisa lebih bersel grupnya di onsite ya. Jadi kita setelah habis ibadah kita langsung kumpul ya, kita nggak nyanyi lagi gitu ya. Kita langsung sharing dan saling mendoakan. Nah teman-teman yang datang onsite sudah nggak perlu lagi ikut online gitu ya. Jadi supaya kalian punya waktu yang lebih untuk bisa melakukan hal yang lain. Ngerti maksudnya? Oh ya, pikiran kita sama ya, oke. Ya oke. Terima kasih buat peneguhannya ya. Oke. Nah, tapi kita tetap ada gathering ya. Kita tetap ada 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita bisa gathering. Nah, gathering kita rame-rame. Nah, pas gathering di onsite itu kita nggak perlu cell group. Habis selesai ibadah kita pulang. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi supaya kita bisa agak sedikit bagi-bagi ya. Jadi bagi-bagi beban lah gitulah, bagi-bagi supaya nggak terlalu banyak banget atau nggak terlalu sedikit banget. Jadi karena sekarang sudah tambah lama, teman-teman banyak yang bisa onsite. Jadi supaya nggak sia-sia habis onsite pas selesai ibadah kita langsung ngumpul, saling sharing dan kita langsung saling mendoakan. Ngerti semuanya seperti dulu lagi gitu ya. Nah, teman-teman yang cuma bisa online ya udah kita online. Oke? Oke, kira-kira seperti itu. Tuhan berkati semuanya. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. 谢谢.